ريحانة المصطفى ريحانة المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita kembali bersua dalam jalinan radio kita tercinta. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema inspirasi yang akan kita kaji yakni memperkokoh persatuan dengan bingkai agama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persatuan merupakan dambaan setiap insan dalam bermasyarakat, dalam berbangsa dan beragama. Untuk itu, mari kita wujudkan persatuan dalam tatanan kehidupan kita, baik dari lapisan yang terkecil sampai ke lapisan yang tertinggi dan terbesar. Mari kita perankan untuk sama-sama menjaga persatuan, untuk sama-sama memperkokoh persatuan, agar bangsa kita ini menjadi bangsa yang berdaulat, menjadi bangsa yang damai, menjadi bangsa yang berdaya, sehingga rakyatnya adil, makmur, dan sejahtera. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persatuan di dalam Islam memiliki nilai yang agung dan mulia. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengenai esensi persatuan dalam surat Ali Imran ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan, maka hendaklah kalian itu bersatu padu, maka hendaklah kalian memperkokoh persatuan dalam bingkai agama, dan ingatlah nikmat Allah yang telah Allah berikan khususnya pada umat yang terdahulu di masa jahiliyah, tatkala mereka saling bermusuhan, maka dengan nikmat Allah, Allah jadikan permusuhan menjadi persatuan, bahkan dibangun setelah itu ikhwana sebagai bentuk persaudaraan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna persatuan di dalam Islam, ruang lingkupnya, maknanya, cakupannya, esensinya sangat luas. Untuk itu, mari kita maknai makna kesatuan ini dengan makna yang luas, sehingga melahirkan kesuksesan, sehingga mewujudkan kekuatan. Al-ittihadu asasun najah. Maka ketahuilah, di dalam persatuan itu menjadi pangkal kesuksesan.
Manakala seluruh komponen masyarakat bersatu padu, maka itu akan menjadikan cita-cita mulia bangsa ini akan tergapai. Al-ittihad yujadu quwwah. Di dalam persatuan itu terdapat kekuatan. Di dalam persatuan itu terbangun kekokohan. Kekokohan dan kekuatan di dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, tentram, dan damai. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna persatuan yang dibingkai dengan nilai-nilai agama ini akan menjadi kekokohan untuk kita semua. Untuk itu, di dalam kultur beragama di Indonesia telah dirumuskan makna dari persatuan. Di antara makna persatuan yang dapat kita implementasikan, yakni ada 3 poin. Poin yang pertama, yakni ukhuwah Islamiyah, yakni persatuan yang dibangun ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama kaum muslimin. Ukhuwah Islamiyah ini lebih spesifik bagi seluruh kaum muslimin, khususnya di Indonesia yang kita cintai ini. Ukhuwah Islamiyah ini itu dibangun atas spirit, baik secara emosional ataupun spiritual, sehingga menjadikan pribadi-pribadinya yang saling kasih mengasihi, yang saling sayang menyayangi. Untuk itu Allah ingatkan kaum muslimin di dalam membingkai persatuan. Rasulullah memperumpamakan ukhuwah Islamiyah, yakni seperti tubuh yang satu, yang mana satu yang lainnya saling bahu-membahu untuk saling kasih mengasihi. Manakala ada satu yang tersakiti, maka yang lainnya pun ikut prihatin dan peduli bersama. Masal mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atubihim kamasalil jasad idza ishtaka minhu 'adwu tada'alahu sa'irul jasad bisahar wal humma. Ukhuwah Islamiyah ini maknanya sangat mulia. Rasulullah menjelaskan perumpamaan ukhuwah Islamiyah antara sesama muslim, orang yang saling kasih mengasihi, yang saling menyayangi dan saling berlemah lembut, kamasalil jasad, itu bingkai ukhuwah Islamiyah disepertikan seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'adwu, apabila tubuh tersebut terasa ada yang sakit, tada'alahu sa'irul jasad, maka anggota tubuh yang lainnya pun akan ikut merasa sakit, bisahar wallahumma, entah sakit, merasa tidak nyaman, ataupun juga merasa ikut demam. Intinya kita rawat, kita perkokoh ukhuwah Islamiyah ini seperti satu jasad yang saling cinta mencintai, yang saling kasih mengasihi. Terlebih ukhuwah Islamiyah ini Rasulullah menggambarkan bukan hanya seperti satu jasad, tapi seperti satu bangunan yang saling memperkokoh dan memperkuat. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Seorang muslim di dalam ukhuwah Islamiyah itu diumpamakan, itu
permisalkan seperti kalbunyan, seperti satu bangunan, yashuddu ba'duhum ba'da, yang mana bagian dari bangunan satu dan yang lainnya yashuddu, saling mengkokohkan, saling menguatkan, sehingga terwujudlah bangunan yang kuat, bangunan yang megah, bangunan yang berdaya guna. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pilar utama dari membangun kekokohan dalam persatuan. Yang pertama dengan ukhuwah Islamiyah. Kemudian persatuan yang kedua yang dapat kita implementasikan, yakni merawat, memperkokoh persatuan dengan ukhuwah wataniyah. Persatuan didasari nilai-nilai kebangsaan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bangsa ini memiliki potret dan karakteristik untuk memperkokoh persatuan, sehingga kita ingat harmonisasi pepatah yang saling mengingatkan masyarakat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini adalah slogan di dalam masyarakat kita. Mari kita sama-sama saling bersatu untuk membangun keteguhan, baik keteguhan dalam beragama, dalam berbangsa, dalam berpolitik, dan lain sebagainya. Tapi ingat, jangan sampai bercerai kita, karena dengan cerai-berai akan terjadi keruntuhan. Keruntuhan dinamika sosial yang sangat merugikan masyarakat, sehingga bangsa menjadi bangsa yang tertinggal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, potret kultur persatuan di dalam ukhuwah wataniyah ini itu telah dirintis oleh para founding father bangsa kita ini. Dulu kita ingat para pejuang kemerdekaan, mereka bersatu padu dari seluruh lapisan masyarakat. Mereka sama-sama memperjuangkan kemerdekaan, sehingga terwujudlah itu semua berkat semangat persatuan yang dikobarkan dari seluruh anak bangsa. Terlebih, budaya persatuan ini juga telah digagas oleh para generasi-generasi muda kita dalam mewujudkan ukhuwah wataniyah itu sendiri. Kita ingat jiwa generasi muda yang tercerahkan dalam mengisi kemerdekaan dan memperjuangkan kemerdekaan. Mereka sadar akan himpitan negeri ini yang terjadi bertubi-tubi, sehingga seluruh pemuda dari seluruh penjuru Indonesia mereka bersatu padu sehingga melahirkanlah Sumpah Pemuda sebagai keberdaulatan, tekad yang tinggi untuk mewujudkan persatuan bangsa Indonesia. Kemudian tercerminlah dalam ikrar Sumpah Pemuda ini, bahwa kita ingat, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ukhuwah wataniyah yang kita bangun ini itu sudah menjadi kultur budaya dalam masyarakat Indonesia. Untuk itu, mari kita untuk sama-sama melestarikan budaya persatuan ini sehingga hidup dalam kerukunan umat beragama, hidup saling dalam bingkai, saling membantu, saling bergotong royong, dan saling memberikan kepedulian bersama.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memperkokoh persatuan dengan bingkai agama yang ketiga, yakni dengan ukhuwah basyariah. Persatuan atas dasar ukhuwah basyariah, persaudaraan sesama manusia. Allah telah menciptakan umat manusia ini dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa, yang mana ini memiliki karakteristik yang beragam. Allah ingatkan dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa, menjadikan kalian bersuku-suku, yang mana itu semua lita'arofu. Jadi ukhuwah basyariah yang dibangun itu menjadi upaya lita'arofu, untuk saling mengenal, untuk saling merawat persatuan, persaudaraan antar sesama manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah esensi dari makna memperkokoh persatuan dengan bingkai agama. Yang pertama dengan nilai ukhuwah Islamiyah, dan yang kedua dengan nilai ukhuwah wataniyah, dan yang ketiga dengan nilai ukhuwah basyariah. Semoga kita dapat membangun persatuan ini dari individu terkecil kita, dari keluarga kita, dari masyarakat kita, dari lembaga kita, dan dari elemen yang terbesar ini dalam bermasyarakat, berbangsa, dan beragama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan renungan ini Allah memberikan taufik dan inayahnya sehingga negeri kita menjadi negeri yang dirahmati, negeri kita menjadi negeri yang makmur, negeri kita menjadi negeri yang aman, negeri kita menjadi negeri yang damai, negeri kita menjadi negeri yang sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Jazakullah khairan atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.